Survei 2020 jumlah masjid di Amerika Serikat terus bertambah. Sebuah laporan baru menunjukkan jumlah masjid di Amerika Serikat secara keseluruhan terus bertambah, sementara itu jumlah masjid Afrika Amerika menurun. Laporan berjudul The American Mosque 2020 Growing and Evolving yang dirilis pada Rabu 2 Juni menunjukkan perubahan penting dalam demografi Muslim yang terkait dengan tempat ibadah. Laporan yang diterbitkan bersama oleh Masyarakat Islam Amerika Utara, Pusat Filantropi Muslim dan Institut Kebijakan dan Pemahaman Sosial itu ditulis oleh Ihsan Begbie. Dia juga menghasilkan laporan survei serupa pada 2001 dan 2010. Pada 2020, survei Masjid Amerika Serikat menghitung 2.769 masjid yang merupakan peningkatan 31% dari jumlah tahun 2010 sebanyak 2.106 masjid. Tidak diragukan lagi, kekuatan pendorong utama peningkatan masjid adalah perluasan populasi Muslim di Amerika karena imigrasi dan tingkat kelahiran. Demikian bunyi laporan tersebut dilansir di Religion News Service Kamis 3 Juni. Laporan tersebut menunjukkan sholat berjamaah yang diadakan di masjid-masjid pada Jumat, sholat Jumat rata-rata dihadiri 410 jemaah sebelum pandemi virus corona pada 2020. Angka tersebut adalah peningkatan dari angka 2010 sebesar 353. Sekitar 72% masjid mencatat 10% atau lebih peningkatan pada kehadiran sholat Jumat selama periode pelaporan. Menurut Begbie, hampir semua 98% masjid Amerika dikelola oleh jemaah lokal mereka. Dia juga menulis jemaah Muslim adalah anggota komunitas lokal yang antusias. Mereka rata-rata lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam upaya antar agama dan masyarakat daripada kelompok agama lain. Meskipun demikian, laporan tersebut menunjukkan penentangan terhadap pembangunan tempat ibadah Muslim mengungkap adanya diskriminasi anti-Muslim yang lebih terlembaga daripada bentuk diskriminasi agama lainnya di Amerika Serikat. Komunitas Muslim Amerika sangat beragam, dan di masjid manapun ketika masa kritis tercapai, seringkali ada keinginan untuk membangun masjid lain. Ini adalah sesuatu yang telah kita lihat di banyak kelompok dari warga Afgan Amerika hingga Somalia Amerika. Ini juga fenomena yang kami temukan di kelompok agama lain di Amerika, kata Begbie. Survei pada 2010 menemukan 17% masjid Amerika berada di pusat kota. Jumlah itu turun menjadi 6% dalam survei 2020 karena pertumbuhan masjid baru di daerah pinggiran kota dan pedesaan, dan penutupan banyak masjid di Afrika Amerika di kota-kota besar. Mayoritas masjid baru yang dibangun khusus di Amerika ditemukan di daerah pinggiran kota. Pergeseran ini mencerminkan jejak demografis Muslim di Amerika. Sejumlah faktor menyebabkan penutupan masjid-masjid Afrika Amerika, termasuk kematian mantan pemimpin Nation of Islam, Walid dan Muhammad, yang merupakan salah satu pendiri gerakan Muslim Sunni Afrika Amerika. Gelombang pertama mu'alaf pada 1960-an dan 1970-an menciptakan komunitas Muslim Afrika Amerika baru. Gelombang kedua mu'alaf dari orang Afrika Amerika terjadi pada awal 90-an, didorong oleh pengaruh film Malcolm X, globalisasi dan keunggulan beberapa Muslim dalam budaya hip-hop. Seiring bertambah tua usia anggota gelombang pertama, banyak masjid Afrika Amerika kesulitan untuk tetap buka. Menyusul kematian Walid dan Muhammad pada 2008, komunitas itu tidak pernah menyusun kembali dirinya sendiri, dan itu telah menjadi penghalang bagi pertumbuhan komunitas Muslim Afrika Amerika. Pertobatan mu'alaf orang Afrika Amerika sementara itu sedang berlangsung, telah mendatar, terutama di masjid-masjid Afrika Amerika, tambah Begbie. Laporan tersebut tidak termasuk masjid yang digunakan oleh kelompok minoritas Muslim seperti Nation of Islam, Ahmadiyah atau Jamaah Ismaili. Sebagian karena Begbie tidak dapat memperoleh data yang relevan. Kehadiran di masjid-masjid tetap kuat khususnya di antara demografis usia 18-34 dan jauh lebih kuat daripada demografis di antara kelompok Yahudi dan Kristen. Rekan-rekan saya yang bekerja di jemaat Yahudi dan Kristen mengatakan untuk menikmatinya selama ini berlangsung bahwa ini tidak berkelanjutan. Saya pikir terlalu dini untuk mengatakan penurunan jangka panjang tidak dapat dihindari atau ditentukan sebelumnya, ujarnya.
Perkembangan Islam, dunia benua Amerika, dan pengaruh Muslim di Amerika Serikat. Islam di benua Amerika masuk dari para imigran budak yang dikirim ke Amerika melalui beberapa gelombang. Islam diperkirakan masuk ke benua Amerika jauh sebelum Columbus menemukan benua ini pada 21 Oktober 1492. Dikutip dari modul Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 yang diterbitkan Kemendikbud tahun 2019. Dalam beberapa catatan sejarah, agama Islam diperkirakan sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian seperti suku Iroquois dan Algonquin sejak tahun 900 Masehi. Meski demikian, ada pula versi lain yang menyatakan Islam di Amerika masuk pada abad ke-16. Saat itu diketahui terdapat dua Muslim pertama di Amerika Utara yang bernama Estevanico dan Azamor. Estevanico merupakan orang Berber dari Afrika Utara. Dia menjelajah ke Arizona dan New Mexico dari kerajaan Spanyol, dan Estevanico sampai ke Amerika sebagai budak penjelajah Spanyol pada abad ke-16. Di abad yang sama, banyak budak dari Afrika Selatan yang dikirim ke Amerika Utara sejak tahun 1520. Jumlahnya sekitar 500.000 jiwa atau kurang lebih 4,4% dari total budak yang mencapai 11.328.000 jiwa. Kurang lebih 200.000 jiwa budak yang dikirim ke Amerika Utara rata-rata berasal dari negara yang sudah mengenal Islam. Kehadiran orang Islam di Amerika diperkirakan makin banyak di antara tahun 1875 hingga 1912 sebagai gelombang pertama. Mereka adalah imigran dari kawasan pedesaan di Suriah, Yordania, Palestina, dan Israel. Dulunya, negara tersebut bagian dari Suriah Raya di bawah kendali Kekhalifahan Turki Utsmani. Usai Kekhalifahan ini runtuh pada Perang Dunia Pertama, terjadi migrasi gelombang kedua kaum muslimin Timur Tengah ke Amerika yang juga dimulainya kolonialisme Barat ke Timur Tengah. Secara umum, para peneliti sejarah berpandangan kedatangan imigran ke Amerika melalui beberapa periode atau gelombang berbeda inilah yang membuat penyebaran Islam di benua Amerika meluas. Perkembangan Islam di Amerika Serikat. Para migran Muslim memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung bagi kehidupan di Amerika Serikat. Subhan Kolik dalam Sejarah Perkembangan Islam di Amerika, Jurnal Al-Daulah volume 4 nomor 2 Desember 2015 menuliskan, interaksi warga asli dengan migran Muslim berpengaruh pada faktor demografi Amerika, politik, ekonomi, dan perdagangan. Meski Amerika Serikat adalah negara yang menganut demokrasi liberal dan sekuler, namun di sana memberikan kebebasan beragam bagi rakyat. Awalnya Islam dinilai agamanya imigran Timur Tengah atau Pakistan di sejumlah kota, tapi lambat laun justru Islam makin menunjukkan eksistensinya. Salah satunya muncul kekuatan yang disebut Black Muslim dengan tokohnya bernama Elijah Muhammad di kota Chicago. Sesuai namanya, orang-orang yang ada di dalamnya rata-rata Muslim berkulit hitam. Kelompok ini menuntut ada persamaan hak tanpa membedakan warna kulit seperti halnya ajaran dalam agama Islam. Black Muslim membawa pengaruh cukup luas. Banyak tokoh di Amerika Serikat kemudian masuk Islam. Di antaranya orator ulung Malcolm Al-Haji Malik Al-Sabah atau mantan petinju Cassius Clay yang kemudian berganti nama menjadi Muhammad Ali. Baik Ali maupun Malik, keduanya turut mendakwahkan Islam di Amerika Serikat. Sepeninggal Muhammad Ali, anaknya yang bernama Willis Muhammad memegang tongkat estafet selanjutnya. Dia memegang organisasi Nation of Islam yang kemudian berganti nama menjadi World Community of Islam in West di tahun 1976. Perubahan nama ini untuk menjangkau dakwah lebih luas. Di bawah kepemimpinannya, perkembangan Islam bertambah maju. Dakwah antirasial yang diembannya sesuai ajaran Islam mengetuk banyak orang untuk belajar agama ini yang tidak mengenal perbedaan warna kulit hingga ras. Pada 30 April 1980, nama World Community of Islam in West diubah kembali menjadi American Muslim Mission untuk meneguhkan misi organisasi. Sementara itu, organisasi maupun institusi Islam makin bertebaran di Amerika Serikat seiring berjalannya waktu. Di kota Chicago berdiri Islamic Institute. Gedung ini merupakan proyek organisasi konferensi Islam internasional yang berkedudukan di Jeddah. Gedung ini dilengkapi dengan perpustakaan, ruang kuliah, aula, dan kelengkapan lainnya untuk belajar Islam.
Islamic Center ditemukan pula di Los Angeles sebagai pusat ceramah dan aktivitas Islam lainnya. Sementara itu, terdapat Islamic Society of North of America di Memphis, Indianapolis, Amerika Serikat. Organisasi ini merupakan pusat studi Islam yang memiliki masjid dengan kapasitas untuk menampung hingga 1.000 jemaah. ISNA turut berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa seperti Muslim Student Association, organisasi dokter Muslim, dan sarjana Muslim. MSA diketahui memiliki penerbitan buku yaitu MSA Islamic Book Service, studio rekaman, memproduksi film-film TV dan percetakan. Salah satu media yang diterbitkan yaitu majalah Al-Ijtihad atau Persatuan. Islam di Amerika setelah sekian lama memperoleh tempat khusus dalam masyarakat setempat. Kaum muslim di sana dinilai memberikan kontribusi besar untuk kemajuan pembangunan. Tokoh-tokoh muslim juga mendapatkan kesempatan menduduki jabatan di jajaran petinggi Amerika Serikat. Sebagai contoh, Kate Ellison adalah anggota Kongres Muslim yang kali pertama dilantik di Amerika. Dia menjadi perwakilan dari distrik 5 Minnesota. Kate diambil sumpahnya menggunakan salinan kitab suci Al-Quran milik Thomas Jefferson. Meski umat Islam di Amerika Serikat mendapatkan tekanan serius usai serangan menara kembar WTC pada 11 September 2001, ternyata tidak lantas membuat perkembangan Islam padam. Samsi Ali, selaku imam besar Islamic Center di New York saat itu, seperti dikutip laman Antara News, menyebutkan ada titik balik setelah kejadian tersebut. Robert O. Blake Jr. yang menjabat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Amerika Serikat untuk Indonesia menyatakan pada 9 Juli 2015 Islam berkembang sangat pesat di Amerika Serikat. Salah satu wilayah yang perkembangan Islamnya pesat ada di negara bagian Texas. Di wilayah Amerika tersebut, Islam menjadi agama terbesar kedua yang diterima dan dihormati.